Saya itu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Pernah merasakan pahitnya kehidupan sampai saya nggak bisa makan gitu kan. Ayah saya ketika malam nangis sama sholat malam itu nangis. Jadi saya memang akhirnya saya disemangati suami saya bangkit lagi walaupun waktu itu kerugian itu mencapai 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risati. Saya memiliki usaha Goodie Bag Go Green. Usaha ini saya mulai sejak tahun 2017. Waktu itu saya tinggal di Bali sama suami saya karena anak saya sekolah di Bali. Dulu itu waktu pertama kali itu kita itu ya tidak memiliki mesin jahit, tidak memiliki apa-apalah, tempat produksi juga masih rumah sederhana. Kita naruh barang itu masih bingung, kita naruh barang ini di mana, mau motong itu di mana, sampai kita itu motong itu numpang di rumah tetangga. Awalnya ya banyak kekurangan, ada ukuran yang kurang pas, ada sablonan yang mungkin tidak sesuai, warnanya kurang sesuai, warna kainnya kurang sesuai, warna sablonan kurang sesuai, sablonannya yang kurang rapi, jahitan kurang rapi, ukurannya kurang pas. Tapi kita itu hadapin, ketika kita ada kesalahan, kita hadapin, kita temuin ownernya, kita minta maaf dan kita akan perbaiki, kita siap menanggung kerugian. Continue, mereka pesan walaupun tidak banyak waktu itu, mungkin karena belum terlalu ramai untuk menggunakan larangan plastik, tapi mereka continue. Setelah PIG, kita masuk ke Pepito. Terus diarahin suruh ke DC, nemuin sama bagian bayarnya. Kita bikin sampel, disuruh bikin sampel, kita bikin sampel. Akhirnya buka PO, ada temponya. Nah, tidak berhenti di situ saja. Ketika kita menjalani itu, kita udah sangat seneng-senengnya, dan ternyata memang kita itu awal membuat produk ini banyak kekurangannya. Di antaranya itu sablonan yang memang kurang rapi. 10.000 piece dikembalikan ke kita semua. Waktu itu saya seperti ngedon. Saya sangat seperti ngedon sekali, tapi suami saya tuh menyemangati saya. Akhirnya saya disemangati suami saya bangkit lagi walaupun waktu itu kerugian itu mencapai 100 juta. Bagi saya waktu itu 100 juta itu sangat banyak. Dan akhirnya saya bangkit lagi, saya berusaha memperbaiki lagi, saya cari konsumen lagi, masuklah Nirmala Supermarket termasuk. Dan kita cari lagi, ada Aris Mikro juga, terus kita cari lagi, ada susu enak juga masuk ke kita. Ya, kita bersyukur di balik masalah ini, kita itu masih diberikan kesempatan dan kita malah mendapatkan banyak konsumen. Dan ternyata ada virus corona sehingga kita stuck. Waktu itu saya rugi lagi hampir 300 juta, tapi saya tetap bangkit. Barang-barang yang sudah dipesan saya kirim ke mereka itu dikembalikan semua dan nilainya itu 300 juta. Tapi dari pengalaman sebelumnya dan dari semangat dari suami saya tetap bertahan, saya tetap
oke enggak apa-apa, ini mungkin jalan, dan saya tetap berdiri, saya tetap melangkah lagi, saya memulai lagi dari awal lagi, dan sekarang saya memang sedang meniti lagi untuk bisa besar seperti sebelumnya. Itu seperti itu. Alhamdulillah akhirnya sekarang yang bekerja karyawan tetap saya itu ada 5 orang, dan untuk penjahitnya dan penjahit serta packer QC itu ada 50-an orang sekarang itu seperti itu. Dan saya memang memprioritaskan semuanya itu kaum wanita, ibu-ibu semua. Kalau pencapaian sekarang alhamdulillah sudah lumayan besar, dan omset saya itu sebulan itu mencapai 300 juta. Ini memang real, saya nggak nggak menutup-nutupi ya. Tapi pencapaian segitu itu ya tetap kan itu omset ya. Saya keuntungannya kan berapa, dan itu saya juga merasa keuntungan saya ini saya tidak memiliki sendiri, karena memang saya diajari sama suami saya itu untuk selalu berbagi sosial. Jadi ketika saya memiliki keuntungan ya saya berusaha untuk tetap membaginya dengan sesama. Saya itu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan dari kecil itu saya itu sudah mandiri. Dari kecil saya tuh tidak pernah mendapatkan kemewahan dari orang tua atau apa. Waktu itu sama ayah saya berdua tidak bisa makan, kita berdua cuma nangis. Ayah saya ketika malam nangis sama sholat malam itu nangis. Jadi saya memang berjanji sama ayah saya akan sukses, bapak saya akan sukses. Ketika besar saya akan beli tanah, beli rumah, saya akan menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang, saya akan bantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika saat ini tidak ada yang membantu kita, tapi saya tidak dendam, saya tetap akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena sakitnya ketika kita susah tidak ada yang membantu itu sangat sakit sekali. Jadi saya memang berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Saya tetap mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang kaya tapi bermanfaat untuk orang banyak. Pesan saya untuk teman-teman yang masih merintis usaha, jalani usaha itu dengan telaten, karena sekecil apapun usaha kamu itu pasti akan membuahkan hasil, dan sekecil apapun usaha kamu adalah bosnya. Dan satu pesan dari saya, jangan pernah mengurangi kualitas ataupun bermain curang di dalam usaha. Itu kunci untuk kesuksesan kamu.